Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wulandari dengan NIM 30300120066 dengan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Reguler 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 3 poin pokok pada proses terjadinya Islamisasi di Nusantara. Yang pertama yaitu pola Islamisasi, yang kedua jalur Islamisasi, dan yang ketiga bagaimana penerimaan masyarakat pada saat terjadinya Islamisasi di Nusantara. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pola Islamisasi. Jadi penerimaan Islam di berbagai tempat di Nusantara itu memperlihatkan dua pola yang berbeda. Yang pertama yaitu Islam diterima terlebih dahulu oleh elit kerajaan dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat lapisan bawah. Pola yang pertama ini biasa disebut pola top down. Yang kedua, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit kerajaan. Pola kedua ini biasa disebut bottom up. Kemudian yang kita bahas yang pertama itu mengenai pola top down terlebih dahulu. Jadi melalui pucuk terlebih dahulu, baru di akar rumput. Jika raja atau penguasa memeluk Islam, rakyat otomatis mengikutinya. Nah, strategi ini diterapkan di kerajaan-kerajaan dengan struktur patriotisme yang kuat, seperti di Malaka dan Goa. Raja adalah bayang-bayang, bahkan keturunan dewa di muka bumi pada saat itu. Ia adalah manifestasi suprastruktur yang ada dalam piramida kekuasaan. Ketika puncak piramida dikunci, struktur bawah akan mengikuti. Jika dilihat, metode ini bisa berhasil jika raja memiliki karisma yang kuat, militer solid yang didukung panglima yang loyal, dan tidak memiliki negara vassal. Diplomasi dai atau mubalik juga dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, serta memiliki pengaruh kuat di kalangan elit istana. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan seorang penguasa saat memeluk Islam dan melakukan Islamisasi di kalangan akar rumput, setelah mempertimbangkan stabilitas kekuasaan internalnya dan geopolitik di kawasan eksternal. Kemudian yang kedua, yaitu membahas mengenai pola bottom up. Ini pola yang dijalankan oleh diantaranya Wali Songo dan murid-muridnya di berbagai kawasan. Islamisasi Majapahit adalah salah satu contohnya. Para penyebar Islam menyisir kawasan pinggir terlebih dahulu di kawasan pesisir dengan mendirikan kantong-kantong santrinisasi. Mereka tidak merengsek langsung ke elit istana karena menimbang risiko instabilitas dan dampak yang akan menimpa basis-basis santri yang telah terbentuk. Strategi ini bisa dijalankan dengan mempertimbangkan karisma raja yang mulai pudar. Sungguh pun ia tetap dianggap titisan dewa, negara-negara vassal pun pada saat itu mulai membangkang. Banyaknya warlord atau penguasa lokal yang memiliki daya tawar terhadap pusat, seperti Lasem, Wengker, Kediri, Tuban, Ujung Galuh adalah contoh mulai menguatnya para adipati atau penguasa lokal menjelang runtuhnya Majapahit, serta aspek geopolitik yang tak lagi setangguh sebelumnya. Wali Songo menggunakan strategi ini karena menilai cara damai lebih elegan, memikat dan jitu dalam Islamisasi Nusantara. Cara ini memang terkesan lamban dan lama, tapi akan lama pula bertahan di sanubari masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu jalur Islamisasi. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, di mana jalur Islamisasi di Indonesia atau Nusantara pada saat itu periode pertama adalah melalui jalur perdagangan. Hal ini didasarkan pada kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16, di mana perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang muslim seperti Arab, Persia, dan India mengambil bagiannya di Indonesia. Menurut Uka Janrasa Smita dalam Latifa Annum 2016, para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir pulau dan berhasil mendirikan tempat ibadah berupa masjid dan mendatangkan mullah-mullah dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Kemudian jalur yang kedua yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu jalur-jalur Islamisasi yang paling memudahkan. Hal ini dikarenakan ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada penduduk pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar. Sebelum kawin, mereka diislamkan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu.
Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbullah kampung-kampung dan daerah-daerah mayoritas Muslim. Dalam perkembangannya pun, selanjutnya terdapat wanita Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah yang terakhir ini masuk Islam terlebih dahulu. Nah, jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja. Karena raja atau adipati atau bangsawan itu kemudian berturut mempercepat islamisasi. Yang ketiga yaitu jalur tasawuf. Jadi secara kebahasan sebagian ada yang berpendapat kata tasawuf atau sufi diambil dari kata syaf yang berarti saf atau baris. Ada yang mengatakan tasawuf berasal dari kata syafa yang berarti bersih karena hatinya selalu dihadapkan kepada Tuhan. Ada juga kata tasawuf berasal dari kata syufa atau kain dari bulu. Dan ada yang berpendapat bahwa kata tasawuf berasal dari kata syifah atau sifat. Tasawuf merupakan salah satu jalur yang penting dalam proses islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial Nusantara yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal ini berkaitan langsung dengan penyebaran Islam di Nusantara. Dalam hal ini, para ahli tasawuf atau sufi hidup dalam penuh kesederhanaan atau tarekat. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi, dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu seperti agama Hindu ke dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang keempat yaitu jalur pendidikan. Dalam jalur islamisasi melalui pendidikan para dai atau ulama menyebar agama Islam menggunakan sarana pondok pesantren. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu jalur seni dan budaya. Media seni dan budaya menjadi jalur islamisasi yang paling fenomenal dan bisa dirasakan sampai saat ini, terutama di masyarakat Jawa. Hal ini tidak terlepas dari peran Wali Songo yang mengajarkan ajaran Islam melalui media seni dan budaya. Pada masa itu, media yang terkenal pada masyarakat Jawa adalah wayang. Para wali menggunakan media wayang untuk mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi ciri pengaruh Islam dalam pewayangan yaitu kesamaan derajat manusia di hadapan Allah dengan dimasukkan tokoh-tokoh Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Menurut cerita, Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang mahir dalam memantaskan wayang. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit nama tokohnya diganti dengan nama pahlawan Islam. Para wali juga mengubah lagu-lagu tradisional daerah menjadi langgam Islami yang juga menyimpan nilai-nilai Islam. Selain itu, jalur islamisasi juga melalui kesenian seperti seni bangunan, seni tari, seni pahat, atau seni ukir, dan juga termasuk seni musik dan seni sastra. Bisa dilihat bangunan-bangunan Islam kuno seperti Masjid Demak, Sendang Duwur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain-lain. Yang keenam yaitu jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat efektif membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Pada abad ke-10 di Maluku memang sudah ramai perniagaan rempah-rempah yang dilakukan oleh para pedagang Arab dan Persia. Karena pengaruh pedagang yang sangat erat itu, akhirnya Raja Gafi di Maluku menerima Islam dan namanya berganti menjadi Sultan Zainal Abidin. Dari masuknya Islam raja inilah kemudian rakyat juga mengikuti rajanya untuk memeluk ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana penerimaan masyarakat ketika terjadi islamisasi di Nusantara. Proses islamisasi yang terjadi di Indonesia atau di Nusantara terjadi secara bertahap dan berlangsung secara berabad-abad. Ini disebabkan karena mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi sebelum Islam berkembang, pengaruh Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal telah mengakar dengan kuat. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai. Islam berangsur-angsur diterima karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Secara umum, penyebaran Islam di kawasan Nusantara berlangsung secara damai.
Hal ini disebabkan karena Islam yang datang ke kawasan ini tidaklah dibawa oleh para tentara yang melakukan penaklukan, melainkan oleh para ulama dan juga pedagang yang mendatangi kawasan ini dan menyebarkan ajaran Islam. Di dalam sejarah Melayu, masyarakat Nusantara berbondong-bondong memeluk Islam baru setelah mereka mengetahui rajanya masuk Islam. Dalam proses penerimaan Islam, raja dan ulama memiliki peran yang penting dalam penyebaran agama Islam. Raja yang dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi, sebagai sesembahan dan sebagai pusat kehidupan berhasil mengislamkan hampir seluruh masyarakatnya dengan kekuatan yang ada dalam dirinya. Selain raja, ulama juga berperan besar dalam islamisasi, khususnya dengan berbagai keistimewaan atau karomah yang mereka miliki. Ulama juga menduduki jabatan-jabatan strategis di dalam struktur kerajaan seperti sebagai penasehat raja dan qadi atau kepala pengadilan agama. Islamisasi yang terdapat dalam sejarah Melayu mendukung teori islamisasi yang menyatakan bahwa Islam disebarkan oleh para sufi yang sengaja datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Islam secara cepat tersebar di Nusantara karena mereka mampu mengislamkan para penguasa yang memiliki posisi yang sangat tinggi di hadapan rakyatnya. Ketika masyarakat Muslim Nusantara telah tumbuh menjadi komunitas yang kuat di bawah suatu kerajaan Islam atau kesultanan, mereka menempuh jalur lain, berupa peperangan atau penaklukan untuk menyebarkan ajaran Islam ke kerajaan lain yang masih menganut agama lokal atau kepercayaan sebelumnya, seperti kerajaan Malaka di bawah kepemimpinan Sultan Mansur Shah berhasil mengislamkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, yakni Pahang, Kampar, dan Siak. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai proses islamisasi di Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dijadikan pelajaran kepada penyimak dan para pendengar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.